layu sebelum berkembang. Hampir 90% orang memahami memulai usaha dari nol adalah nol yang tidak punya apa-apa. Yang dimaksud usaha memulai dari nol adalah nol bukan berarti tidak punya modal. Nol bukan berarti tidak punya skill. Yang dimaksud dengan nol di sini adalah nol memulai pertama merintis usaha yang dirintis sendiri dari mulai pertama pembukaan, bukan usaha warisan atau usaha meneruskan sisa orang lain. Ini yang dimaksud dengan usaha memulai dari nol. Saya yakin banyak teman-teman yang salah mengira bahwa memulai usaha dari nol itu adalah usaha yang tidak punya apa-apa. Salah. Yang benar adalah usaha yang dimulai dari dasar, dari awal. Bukan berarti nol tidak memiliki modal sama sekali. Catat ya. Itu. Untuk usaha modal ini tidak dihitung seberapa banyak. Yang jelas ada modal, ada skill. Itu adalah dasar-dasarnya. Ketika berbicara tentang memulai dari nol lantas tidak punya apa-apa, ya salah cari dulu modalnya. Cari dulu keahliannya. Baru kita memulai usaha dari nol. Nol di sini, nol bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Saya akan membagi dulu ke dalam 3 golongan manusia. Namun saya akan membagi ke dalam 2 golongan saja, yaitu golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa tujuan saya adalah memberi pemahaman kepada. Untuk kelas menengah ke atas ini saya yakin mereka sudah punya planning. Selain daripada keilmuan yang sudah memadai, mereka juga sudah memiliki modal yang cukup kuat. Beberapa dari mereka sudah disetel sejak lahir oleh kedua orang tuanya. Yakin itu. Akan sangat berbeda dengan kelas menengah ke bawah. Yang kebanyakan dari mereka itu belajar secara otodidak. Akan sangat lamban bagi mereka dalam mencapai sebuah tujuan. Selain dari keilmuan yang tidak memadai, mereka juga harus mencari modal terlebih dahulu. Ini adalah tujuan saya. Karena saya yakin 99% audiens saya berada di sini. Teman-teman, saya flashback dulu ke masa lalu sebentar ya. Dalam kiprahnya, ketika masih anak-anak, masih balita, keinginannya itu cenderung berubah-ubah. Sebentar pengen jadi polisi, sebentar pengen jadi tentara, sebentar pengen jadi astronot, sebentar pengen jadi pramugari. Coba Anda tanya anak-anak. Mereka keinginannya selalu saja berubah. Namun ketika dewasa, mereka cenderung bingung menentukan pilihan. Bingung menentukan tujuan. Terutama bagi kelas menengah ke bawah ini, mereka cenderung terbentur dengan urusan materi. Selain daripada itu, para orang tua kelas menengah ke bawah ini cenderung tidak berani bermimpi. Apa yang saya alami, mereka menginginkan anaknya cepat selesai sekolah lalu bekerja. Ini tentu bisa saya pahami 100%. Lantas, apa hubungannya dengan pembahasan kita dari awal? Suatu pola hidup akan selalu berkaitan erat dengan pola hidup berikutnya. Ketika pola hidup sudah membentuk sebuah lingkaran, maka kita akan berputar di situ. Kemudian akan berevolusi dan membentuk lingkaran baru dengan versi yang berbeda. Supaya bisa dipahami secara jelas, kita akan membahas dasar-dasarnya terlebih dahulu. Apa yang menjadi penyebab ini semua? Yang pertama, orang tua yang kurang pemahaman dan selalu pesimis dengan masa depan. Yang kedua, dengan orang tua yang kurang pemahaman, maka akan terbentuk anak yang tidak bisa mengambil keputusan. Mereka cenderung tidak tahu arah dan tujuan. Keinginan mendasar mereka ingin membahagiakan orang tua, tetapi tidak tahu bagaimana cara membahagiakannya. Yang ketiga, ada kasus orang tua ingin menyekolahkan anak, tetapi anak
tidak bisa menggapai cita-cita yang diharapkan, sehingga akan kembali ke lingkaran awal. Ketika saya perhatikan, sejujurnya mereka ingin keluar dari lingkaran itu. Mereka mempelajari banyak hal, tetapi entah yang mana yang akan mereka kuasai cenderung berubah-ubah. Ada beberapa yang datang bertanya bagaimana cara membangun usaha. Saya tunjukkan, akan saya bimbing. Mata mereka berbinar-binar. Namun beberapa langkah dari saya, pikiran mereka mulai berubah. Mereka selalu terbentur dengan kebutuhan primer yang tidak bisa ditinggalkan. Maka akan kembali ke lingkaran awal. Sejujurnya ini yang membuat saya menjadi bingung bagaimana menjuruskan mereka. Bagaimana usaha tidak punya modal. Beberapa kasus diberi modal, ditunjukkan usaha, dibimbing, ternyata layu sebelum berkembang. Kendalanya selalu seperti itu, selalu terbentur dengan kebutuhan primer yang tidak bisa ditinggalkan. Ini bisa saya paham, tentu bisa saya pahami. Maka saya selalu menekankan, calon pengusaha harus tahu dirinya terlebih dahulu. Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang calon pengusaha adalah mengaudit diri sendiri. Pertama, ilmu apa saja yang sudah dikuasai. Yang kedua, berapa nilai atau aset yang sudah dimiliki. Dua hal ini yang nantinya akan menjadi pondasi sebuah usaha yang akan kita bangun.